Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 8 orang yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Mutia Putri, kedua Maura Rianti Fidratullah, ketiga Miftahul Yulianti, keempat Muhammad Riyad Aksa, kelima Siski Mutiara Nabila, keenam Vina Saljanata, ketujuh Raka Ataya, dan yang kedelapan yaitu Ayuni Gewinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi farmasi fisika tentang degradasi obat bagian isomerisasi dengan dosen pembimbing Ibu Elmitra M. Farm Apoteker. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah ada yang tahu apa itu isomerisasi? Baiklah, saya akan menjelaskan kembali apa itu isomerisasi. Isomerisasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu iso dan meros. Iso artinya sama dan meros artinya bagian. Jadi, isomerisasi adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki rumus struktur yang berbeda. Keisomeran terbagi menjadi dua. Yang pertama keisomeran struktur, yang kedua keisomeran ruang. Keisomeran struktur dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada keisomeran rangka, yang kedua ada keisomeran posisi, dan yang ketiga ada keisomeran gugus fungsi. Sedangkan keisomeran ruang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keisomeran geometri, yang kedua ada keisomeran aktif. Isomer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada isomer struktur. Isomer struktur adalah isomer karena perbedaan struktur. Sedangkan yang kedua yaitu isomer geometri. Isomer geometri disebut juga dengan isomer ruang, yaitu isomer karena perbedaan konfigurasi. Isomer rantai. Isomer rantai disebut juga isomer cabang atau isomer rangka. Disebut isomer rantai karena perbedaan kata rantai. Isomer rantai adalah suatu zat yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai angka atom C atau struktur atom C yang berbeda. Senyawa yang mempunyai isomer rantai adalah golongan alkana. Contoh isomer rantai. Misalnya pada senyawa C4H10 itu terdapat dua isomer. Yang satu rantai lurus, yaitu pada N-butana, lainnya rantai bercabang, yaitu pada 2-metilpropana. Makin banyak atom C, makin banyak pula isomernya. Pada butana C4H10 mempunyai isomer rangka. Yang pertama N-butana. Seperti yang sudah dikatakan tadi, itu bentuk rangka C lurus, dan pada 2-metilpropana itu bentuk rangka C bercabang. Kemudian contoh kedua yaitu pada pentana C5H12 itu mempunyai isomer rangka. Yang pertama N-pentana, itu bentuk rangka C-nya lurus. Kemudian pada 2-metilbutana itu bentuk rangka C-nya bercabang. Selanjutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi juga sama. Hanya saja posisi atau letak gugus fungsinya yang berbeda. Isomer ini berlaku untuk senyawa yang mempunyai gugus fungsi seperti pada. Selanjutnya ada isomer posisi. Pada isomer posisi ini berlaku senyawa yang mempunyai gugus fungsi seperti pada senyawa propanol dengan rumus kimia C3H7OH yang mempunyai rumus struktur dengan memiliki 3 atom C dan berikatan dengan 1 gugus OH. Pada struktur yang pertama, gugus OH berikatan pada rantai atom C nomor 1. Sehingga struktur ini dinamakan sebagai 1 propanol. Selanjutnya, pada struktur yang kedua, yang memiliki rantai utama 3 atom C dan memiliki 1 gugus OH yang berikatan pada rantai atom C yang kedua atau pada posisi OH di tengah. Untuk struktur ini dinamakan sebagai 2 propanol.
Selanjutnya ada senyawa butena yang memiliki 4 atom C, atau butena itu sendiri memiliki rumus kimia C4H8. Untuk isomernya, yang pertama ada CH2 berikatan rangkap 2 dengan CH, CH2, CH3. Pada struktur ini, pada atom C nomor 1 berikatan rangkap 2 dengan atom C nomor 2, sehingga struktur ini dinamakan dengan 1 butena. Isomer selanjutnya untuk butena yaitu CH3 CH yang berikatan rangkap 2 dengan CH, CH3. Pada struktur ini terdapat rangkap 2 pada atom C nomor 2, sehingga dinamakan dengan 2 butena. Selanjutnya untuk isomer posisi, yang itu terdapat pada senyawa pentanon dengan rumus kimia C5H10O. Untuk pentanon ini sendiri memiliki 5 atom C, seperti pada struktur contoh yang pertama. CH3 berikatan dengan C, CH2, CH2, CH2. Pada atom C nomor 2 terdapat ikatan rangkap 2 dengan atom O, sehingga struktur ini dinamakan 2 pentanon. Isomer selanjutnya yaitu pada CH3, CH2, C, CH2, CH3. Pada struktur ini terdapat ikatan rangkap 2 pada atom C nomor 3, sehingga dinamakan dengan pentanon. Selanjutnya, isomer fungsional. Isomer fungsional adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contoh isomer fungsional yaitu yang pertama, golongan alkohol berisomer fungsional dengan eter. Yang kedua, golongan aldehid berisomer fungsional dengan keton. Contohnya yang pertama, yaitu senyawa C3H8O dapat berupa senyawa, alkohol, dan eter. Alkohol mempunyai contoh yaitu 1 propanol yang memiliki gugus utama CH3, CH2, CH2, OH. Sedangkan eter memiliki contoh yaitu etil metil eter yang memiliki gugus utama CH3, O, CH2, CH3. Selanjutnya, senyawa C4H8O dapat berupa senyawa aldehid dan keton. Aldehid mempunyai contoh butanal yang gugus utamanya CH3, CH2, CH2, C yang memiliki cabang rangkap 2 O dan cabang rangkap 1 H. Selanjutnya keton, yaitu mempunyai contoh 2 butanon yang memiliki gugus utama CH3, C, CH2, CH3. Selanjutnya ada isomer geometri. Isomer geometri berlaku untuk senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, posisi gugus fungsi sama, tetapi mempunyai struktur geometri atau struktur ruang yang berbeda. Ada 2 jenis isomer geometri, yaitu isomer Cis-trans dan isomer optik. Isomer Cis-trans. Ciri-ciri isomer geometri Cis-trans untuk senyawa karbon adalah yang pertama, ada ikatan rangkap 2 atau senyawa harus mengikat 2 gugus lain yang berbeda. Berikut adalah bentuk isomer Cis-trans. Keterangannya, R yaitu gugus dengan MR kecil atau R ringan, B gugus dengan MR besar atau B berat. Jika garis panjang lurus tidak putus-putus, yaitu menunjukkan struktur ruang depan, dan garis putus-putus menunjukkan struktur ruang belakang. Maka bentuk cis struktur ruang miring ke depan atau berat ke depan sehingga senyawa cis tidak stabil. Sedangkan bentuk trans berimbang sehingga senyawa trans lebih stabil. Perhatikan contoh isomer geometri berikut. A. Senyawa 2-butena. Pada senyawa 2-butena ini dapat kita lihat pada strukturnya memiliki 2 jenis isomer geometri, yaitu pada gambar yang pertama adalah jenis cis dan gambar yang kedua adalah jenis trans. B. Senyawa 2-pentena.
Pada senyawa dua pentena ini juga dapat kita lihat pada strukturnya juga memiliki dua jenis isomer geometri, yaitu pada gambar pertama adalah jenis cis dan gambar yang kedua adalah jenis trans. Isomer optik. Ciri suatu senyawa yang mempunyai isomer optik yaitu mempunyai atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Seperti contoh, C chiral mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu A, B, C, dan D. Contoh isomer optik. Yang pertama, senyawa 2-butanol, yaitu memiliki gugus utama CH3, CH, CH2, CH3 yang memiliki cabang yaitu OH. Atom C kedua mengikat 4 gugus berbeda yaitu CH3, CH, OH, dan C2H4. Yang kedua yaitu senyawa asam laktat memiliki gugus utama CH3, CH, COOH memiliki cabang OH. Sama seperti pada 2-butanol, hanya gugus C2H4 diganti menjadi COOH. Yang ketiga yaitu senyawa alanin memiliki rantai utama CH3, CH, COOH memiliki cabang NH2. Sama seperti pada asam laktat, hanya OH diganti dengan NH2. Hanya OH diganti dengan NH2. Jumlah isomer optik. Jumlah isomer optik dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah atom C asimetris. Untuk N sama dengan 1, berarti jumlah isomernya ada 2, yaitu ke kiri dan ke kanan. Contohnya, 3-bromo 2-butanol memiliki rantai utama CH3, CH, CH, CH3 yang memiliki cabang Br dan OH. Perhatikan, ada 2 buah C asimetris, yaitu pada C kedua dan C ketiga, sehingga jumlah isomer optiknya ada 4 buah. Sekian, terima kasih.